Film ini berdasarkan kisah nyata dari seorang yang bernama Ferruccio Lamborghini. Ia merupakan pengusaha besar traktor di Italia. Tidak hanya itu, ia juga pencipta mobil Lamborghini yang sangat terkenal di dunia. Namun, siapa sangka Lamborghini memiliki cerita memilukan di belakangnya. Merek eksklusif tersebut lahir dari penghinaan dan kisah pilu rumah tangga serta sahabatnya. Bagaimana kisah selengkapnya? Yuk kita masuk aja langsung ke alur filmnya. Seorang pemuda bernama Ferruccio Lamborghini yang baru saja pulang dari Perang Dunia II. Ia bersama temannya seperjuangannya bernama Matteo, dan orang yang pertama kali Ferruccio temui setibanya di Italia adalah istrinya yaitu Clelia. Dengan cepat ia langsung memeluk erat sang istri untuk melepas rindu. Lalu Ferruccio pergi menemui ayah dan sanak saudaranya yang sedang sibuk kerja di ladang pertanian. Sang ayah sangat bersyukur begitu melihat Ferruccio pulang dengan selamat. Keesokan harinya ketika sedang bertani dengan ayahnya, Ferruccio bilang bahwa dunia telah banyak berubah. Dan ia ingin merubah nasibnya. Ia ingin memilih jalannya sendiri yang gak ingin sepanjang hidupnya hanya bekerja sebagai petani. Ferruccio berniat akan membangun sebuah perusahaan bersama Matteo. Dengan menggunakan nama belakang keluarganya yaitu Lamborghini. Ia berharap nama Lamborghini bisa dikenal di dunia. Serta bisa menjadi nama yang besar. Ternyata, selama perang Ferruccio telah belajar banyak hal tentang mekanik. Dan untuk itulah ia pun berencana membangun sebuah perusahaan yang menjual traktor rakitannya sendiri. Sang ayah yang mendengarnya hanya bisa menentangnya. Ia berpendapat Ferruccio bermimpi terlalu tinggi, sampai lupa di mana tempatnya sekarang berpijak. Namun ia menolak pendapat ayahnya tersebut. Ferruccio pun tetap nekat pindah ke kota bersama dengan Clelia dan juga Matteo. Sesampainya di kota mereka pun sedikit bersenang-senang untuk melepas penat. Beberapa bulan kemudian Ferruccio dan Matteo mengikuti sebuah perlombaan balap mobil, namun tak seperti para pesaingnya yang menggunakan mobil dengan merek ternama seperti Ferrari ataupun Mercedes. Mereka justru menggunakan mobil dari rancangan mereka sendiri. Mereka berharap bisa memenangkan perlombaan ini. Agar uang dari hadiah itu bisa mereka gunakan sebagai modal untuk usaha bisnis mereka. Setelah beberapa saat kemudian lomba balap mobil pun dimulai. Sayangnya di perlombaan ini mereka kalah, bahkan mencapai garis finish pun mereka tak mampu. Kekalahan itu bagaikan mimpi buruk yang terus menghantui hari-hari Ferruccio dan Matteo. Mereka berdua terlihat lesu dan tidak bersemangat lagi menjalani hari-harinya. Melihat suaminya terus uring-uringan, Clelia segera meyakinkan bahwa kegagalan kemarin bukanlah akhir dari segalanya. Ferruccio masih bisa mencari jalan lain untuk meraih impiannya. Karena apapun yang terjadi, Clelia akan selalu ada mendampingi Ferruccio. Di tengah obrolan itu, Clelia menyampaikan sebuah kabar gembira. Clelia pun mengatakan bahwa ia sedang hamil. Ferruccio pun kemudian mendatangi ayahnya yang ternyata masih mau menerimanya dengan baik. Tanpa basa-basi, Ferruccio ingin meminjam uang ayahnya. Ia bahkan berjanji akan mengembalikan berkali-kali lipat uang itu saat dirinya nanti sukses. Ketika itu ayahnya mengakui kalau dirinya saat ini tidak bisa meminjamkan uangnya lantaran keuangannya pun juga sedang susah. Namun sang ayah sama sekali tak keberatan memberikan surat tanah perkebunannya yang kapanpun bisa Ferruccio gadaikan.
Clelia yang mengetahui hal itu langsung marah kepada Felicio. Clelia sama sekali nggak habis pikir dengan Felicio lakukan. Ia menganggap suaminya tega mengambil hak yang bukan miliknya. Clelia tahu persis kalau tanah itu seharusnya diberikan kepada adik-adik Felicio yang telah bekerja keras meneruskan usaha pertanian sang ayah. Apapun caranya Clelia ingin Felicio mengembalikan surat tanah itu ke ayahnya. Namun bukannya mengembalikan surat itu. Ia justru menggadaikannya dan menyimpan uang hasil gadaiannya itu ke dalam rekening atas nama dirinya. Felicio yakin betul kalau kali ini usahanya pasti akan membuahkan hasil menguntungkan. Beberapa hari kemudian Felicio dan Matteo berdiskusi tentang rancangan traktor buatan mereka. Setelah mengalami diskusi yang cukup panjang, akhirnya mereka sepakat akan merakit traktor sesuai dengan rancangan dan desain mereka sendiri. Mereka lantas membeli sebuah mobil rongsokan yang akan dimodifikasi menjadi sebuah traktor yang sesuai rancangan mereka. Saat mereka beristirahat, Matteo tiba-tiba saja terpesona dengan wanita cantik yang bernama Anita. Felicio pun langsung menyuruh Matteo agar segera mendekati Anita, karena kalau Matteo terus saja berdiam diri Anita bisa saja diambil orang lain, dan sebagai sahabat Felicio memberanikan diri membawakan Anita ke hadapan Matteo. Sayangnya Matteo hanya diam membisu tanpa mengeluarkan sepatah kata pun. Tentu saja hal ini membuat Felicio kecewa. Ia mengingatkan sahabatnya itu agar jangan gampang menyerah, dan berani mengungkapkan isi hati kepada seorang wanita yang kau cintai. Selanjutnya mereka pun melewati hari demi hari dengan terus bekerja dengan kemampuan mereka semaksimal mungkin. Meski seharian sibuk, Felicio nggak pernah lupa memberikan perhatian kepada istri tercintanya yang sebentar lagi akan melahirkan. Bahkan ia sesekali menyempatkan mengajak Clelia bersenang-senang bersama dengan dirinya dan juga Matteo. Keesokan harinya setelah merampungkan tahap terakhir traktornya, Felicio segera membuat papan nama perusahaannya yaitu Lamborghini. Di sisi lain Clelia menantikan Felicio yang tak kunjung pulang. Entah mengapa firasat buruk seketika menghinggapi diri Felicio, dan betapa kagetnya ia saat mengetahui kalau Clelia telah dilarikan ke rumah sakit karena kontraksi yang sangat hebat. Dengan sangat panik Felicio pun berlari ke rumah sakit. Dan sesampainya di rumah sakit ia sangat bahagia karena anaknya telah lahir dengan selamat. Namun tidak dengan Clelia, ia telah meninggal saat melahirkan karena pendarahan yang hebat. Dan detik itu juga dunia Felicio hancur dan penyesalan yang dalam pun terjadi padanya. Hari pun berlalu meski masih dalam kondisi yang berkabung, Felicio tetap kuat menjalani hidupnya demi anak semata wayangnya yang menjadi penyemangat hidupnya. Ia pun memberi nama anaknya Tonino. Beberapa hari kemudian Felicio pergi ke bank untuk menawarkan direkturnya agar bersedia berinvestasi dengan traktor buatannya. Setelah mendengar penjelasan tentang segala kelebihan traktornya, si direktur pun bersedia berinvestasi dengan Felicio. Ia kemudian memberitahu kabar gembira itu kepada Matteo, dan akhirnya semua kerja keras mereka selama ini terbayarkan dengan kesuksesan yang sudah ada di depan mata. Kini mereka pun pergi merayakan hal tersebut di sebuah restoran mewah. Namun gak berselang lama Felicio segera pergi keluar. Padahal saat itu Matteo sibuk menceritakan betapa dirinya telah jatuh cinta dengan Anita.
Entah mengapa Felicio mendadak merindukan Clelia yang tidak akan pernah bisa ia jumpai lagi. Di luar restoran Felicio pun terdiam merenung, lalu tiba-tiba datanglah Anita yang secara belak-belakan berkata kalau dia menyukai Felicio bukan Matteo. Sekeras apapun Felicio menyuruhnya memilih Matteo, Anita tak mungkin bisa membohongi kata hatinya. Felicio pun akhirnya bersedia menerima cinta Anita, karena di dalam hatinya berkata Tonino sang anak saat ini membutuhkan seorang ibu. Sementara itu Matteo yang melihatnya langsung terbakar api cemburu, hati Matteo kini benar-benar hancur. Ia tidak menyangka jika sahabatnya itu berani menikungnya. Padahal selama ini Felicio adalah orang yang paling mendukungnya untuk bersatu dengan Anita. Matteo kemudian menyadari bahwa Felicio adalah orang yang sangat serakah. Seketika itu pun Matteo menyudahi hubungannya dengan Felicio baik sebagai rekan bisnis maupun sebagai seorang sahabat. Tahun demi tahun pun berlalu meski tanpa Matteo Felicio pada akhirnya tetap berhasil membangun perusahaan Lamborghini-nya sendiri, dan suatu hari Anita yang telah menjadi istri Felicio menasehati suaminya itu untuk tidak melulu sibuk dengan kerjaannya, hingga melupakan kebersamaan dengan sang anak. Karena Tonino juga butuh perhatian dan kasih sayang sang ayah. Besoknya setelah mendapat nasihat dari Anita, ia mengajak Tonino anaknya ke sebuah pelabuhan. Di tengah obrolan itu Felicio curhat betapa dirinya merindukan ibunya, meski sekarang sudah ada Anita tetapi ia tidak akan pernah bisa tergantikan. Di kemudian hari mereka pergi ke sebuah pameran foto milik teman Anita. Ketika melihat foto adu banteng meski tak selalu menang, namun sosok banteng yang pemberani akan selalu terkenang sampai kapanpun. Hal itu pun terpikirkan di benaknya sebuah ide untuk membuat sebuah mobil yang sangat kuat, serta gagah berani seperti banteng itu. Suatu hari sewaktu Felicio sedang sibuk membetulkan kopling Ferrarinya, tiba-tiba ia dikejutkan dengan seorang pria bernama Bob yang ingin melamar pekerjaan. Bob sependapat dengan Felicio bahwa kopling Ferrari sangatlah buruk jika dibandingkan dengan kopling buatannya. Mendengar itu Felicio dengan senang hati menerima Bob sebagai pegawai di perusahaannya. Sorenya Felicio menemui Enzo Ferrari yang merupakan bos pencipta mobil Ferrari. Di situ ia menawarkan kerjasama dengan Enzo di mana Felicio ingin menciptakan mobil terbaik bersama Enzo. Ia juga berminat membuatkan koplingnya lebih baik untuk Ferrari Enzo. Tapi bukannya menerima tawaran itu, Enzo justru menghina Felicio yang dianggapnya tidak selevel dengan dirinya. Karena di mata Enzo, Felicio hanyalah seorang anak petani yang sok tahu tentang mobil-mobil mahal yang ada di dunia ini. Dan atas kejadian itulah Felicio pun semakin bertekad untuk menciptakan sebuah mobil terbaik dan terhebat yang ada di dunia yang pastinya di atas mobil Ferrari milik Enzo. Ia lalu mengadakan rapat dengan pegawainya. Awalnya mereka meremehkan ide Felicio yang dianggapnya sangat mustahil untuk direalisasikan. Namun setelah berulang kali meyakinkan anak buahnya, mereka akhirnya bersedia mendukung dan membantu mewujudkan impian Felicio itu. Sementara itu Anita yang mengetahui ide gila Felicio itu hanya bisa mengingatkan agar tidak gegabah mengambil suatu tindakan. Ia tak ingin ajang balas dendam Felicio terhadap Enzo merugikan banyak pihak. Namun Felicio malah tidak memperdulikannya, ia malah semakin ngotot mempertahankan pendapatnya. Kini Anita sama sekali tak bisa lagi mengenali Felicio, baginya ada banyak hal yang telah berubah dari diri Felicio. Kini menurutnya Felicio telah berubah menjadi sombong dan angkuh. 3 bulan kemudian sebelum pameran mobil berlangsung, Felicio berjibaku dengan progres mobil ciptaannya.
Namun setelah ditinjau kembali ada beberapa hal yang membuat Verisio tidak lantas melanjutkannya, karena ada kekurangan di beberapa detail mesin mobilnya. Ia lalu meminta pegawainya untuk memperbaiki sesuai dengan keinginannya, tapi karena udah nggak sanggup lagi pegawainya itu langsung angkat tangan dan pergi meninggalkan Verisio. Verisio pun membujuk pegawainya itu agar melanjutkan kembali pekerjaannya. Ia yakin kalau pegawainya itu bisa memberikan suatu hal yang lebih hebat dari semua ini. Meskipun kesal, pegawainya itu pun akhirnya luluh dan bersedia kembali bekerja. Malamnya Verisio menggambar seekor banteng untuk lambang mobil ciptaannya. Ia kemudian mencetaknya menjadi ukiran yang sangat menawan. Keesokan harinya kabar tentang mobil bikinan Verisio telah sampai ke telinga media. Dan saat diwawancarai, Verisio dengan pedenya bilang kalau mobil buatannya nanti sangatlah spesial, dan tak terkalahkan. Malamnya di tengah pesta, Verisio yang sedang asyik menggambar mobil impiannya tiba-tiba dihampiri seorang wanita cantik. Anita yang melihatnya langsung mengusir wanita cantik itu secara kasar. Dan kali ini kesabaran Anita benar-benar sudah habis. Padahal selama ini ia berusaha legowo menerima kenyataan bahwa dirinya tidak akan pernah bisa menggantikan posisi Clelia. Dan detik itu juga Anita pun ingin bercerai dengan Verisio. Meski rumah tangganya tak bisa terselamatkan, tetapi Verisio kini bisa membuktikan bahwa ia mampu berdiri sendiri. Ia bahkan telah berhasil menciptakan mobil terbaik sepanjang masa. Dan pameran mobil yang selama ini dinantikan pun telah tiba. Dengan bangga Verisio memperkenalkan mobil Lamborghini 350 GT miliknya. Di sana Verisio lalu mengatakan sambil merendahkan pesaingnya, "Jika kamu ingin menjadi seseorang maka berilah Ferrari. Namun kalau kamu sudah menjadi seseorang maka berilah Lamborghini." Dan sejak saat itu Verisio Auto menjadi sultan terkaya di Italia. Lamborghini mendulang keuntungan yang sangat besar. Dan berhasil merajai produksi mobil balap di dunia pada saat itu. Sayangnya kesuksesan itu hanya bertahan selama 6 tahun. Negaranya tiba-tiba saja mengalami krisis ekonomi yang sangat besar. Hal itu tentu saja memberikan pukulan keras kepada perusahaan Verisio. Dengan sangat terpaksa Verisio memotong upah semua buruh karyawannya. Tak hanya itu, sebagian besar karyawannya juga harus di-PHK karena perusahaan miliknya tak mampu lagi membayar gaji pegawainya. Dan pada akhirnya Verisio pun memutuskan untuk menjual perusahaannya. Ia kemudian memberikan setengah hasil penjualannya ke Tonino, dan setengahnya lagi untuk saudara-saudara Tonino. Lalu Verisio memutuskan membeli rumah di perkebunan. Ia lantas menjalankan beberapa bisnis dan juga mengelola perkebunan anggur. Verisio ketika itu melihat satu persatu foto yang mengabadikan perjuangannya dulu. Dan ketika melihat gambar mobil Lamborghini-nya, Verisio langsung mendadak ingin mengendarainya. Meski sekarang ia telah memiliki segalanya, tetapi ia tak bisa memungkiri bahwa hatinya dilanda kehampaan yang luar biasa. Verisio merindukan Clelia dan Matteo yang dulu selalu ada di sisinya. Maka di sini film pun selesai. Terima kasih kalian yang sudah menonton, sampai jumpa di next video.